Salam damai sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Kiranya berkat Tuhan selalu menjadi bagian saudara, baik secara pribadi, keluarga, ataupun jemaat. Pada perjumpaan kali ini kita akan mempelajari Alkitab, tentunya dengan tuntunan Roh Kudus, agar firman yang kita pelajari ini tidak lalu sia-sia, tetapi menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Kita dapat membangun iman dan mempraktikkan suatu kehidupan seperti yang Yesus harapkan. Karakter Kristiani kita nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tema kita atau pembahasan kita pada saat ini ya berhubungan dengan kelahiran Yesus, ya, di mana Yesus lahir dibaringkan di palungan. Nah, setiap tahun umat Kristiani merayakan hari kelahiran Yesus, dan ini dapat dilihat bahwa setiap tahun di akhir tahun khususnya hiasan-hiasan tentang kelahiran Yesus Kristus itu menghiasi baik rumah-rumah maupun gereja dan juga tempat-tempat umum di mana masyarakat suka pergi mengunjungi untuk berbelanja seperti mal-mal. Nah, latar belakang pembahasan kita pada saat ini dari Lukas pasal 2 ayat 4 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Jadi Yusuf dan Maria ini mengadakan perjalanan dari Galilea ke Yudea karena atas perintah Kaisar Agustus, bos, dia ingin mendaftarkan ya semacam cacat jiwa atau sensus, di mana orang didaftarkan berdasarkan tempat di mana dia berasal. Oleh sebab itu, banyak penduduk pada saat itu, termasuk Yusuf dan Maria, kembali ke tempat asalnya di tanah Yudea, ya, supaya didaftarkan bersama-sama dengan tunangannya Maria yang sedang mengandung. Ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sebelum saya lanjut, peristiwa kelahiran Yesus di tempat yang tidak layak itu, apakah direncanakan atau tidak disengaja? Ya, sehingga dikatakan di sini tidak ada tempat untuk melahirkan bagi Maria, ya, melahirkan bayinya. Sehingga pada waktu dia melahirkan, dia membaringkan bayinya di dalam palungan. Nah, ini Alkitab akan memberikan jawaban ya bagi saudara dan saya untuk mendapatkan suatu jawaban yang terbaik, karena Alkitab dapat menjelaskan dirinya sendiri. Baik, kita lanjut di ayat selanjutnya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Malaikat membawa berita kesukaan besar untuk umat Tuhan pada saat itu. "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi terbungkus, ya, seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, 'Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.' Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, 'Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.' Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, bahwa telah lahir di kota itu juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Itulah berita yang disampaikan
oleh para gembala kepada orang-orang yang hadir pada saat itu, termasuk Yusuf dan Maria. Ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, di dalam peristiwa itu, ya, ada beberapa poin yang ingin saya garis bawahi sehingga kita dapat menjawab apakah peristiwa kelahiran Yesus, ya, terjadi di Bethlehem itu di tempat yang tidak layak bagi seorang wanita, seorang ibu melahirkan bayinya sehingga dia harus membaringkan di palungan. Ya, peristiwa itu apakah tidak disengaja atau ada makna spiritual atau pesan spiritual yang ingin disampaikan kepada umat Tuhan, baik pada saat itu maupun kepada saudara dan saya di akhir zaman ini sebagai pengikut Kristus. Poin-poin yang saya garis bawahi adalah palungan. Ya. Bayi Kristus, bayi Yesus dibaringkan dalam palungan. Gembala di padang. Peristiwa itu terjadi di Bethlehem. Jadi kita lihat palungan, bayi Yesus, gembala, dan Bethlehem. Nah, mari kita lihat. Ada dua tempat yang disebut Bethlehem di daerah Filistina, ya, pada zaman itu. Pertama, Bethlehem yang terletak 11 km sebelah barat Laut Nazaret di Galilea. Itu Anda bisa baca dalam Yosua 19 ayat 15-16, ya. Lagi Katat, Nahalal, Simron, Yidala, dan Bethlehem, 12 kota dengan desa-desanya, itulah milik pusaka Bani Sebulon dan kaum-kaumnya. Itulah Bethlehem yang terletak di daerah Galilea, ya, 11 km sebelah barat Laut Nazaret. Dan yang kedua, ya, Bethlehem yang kedua ini yang dimaksudkan di dalam Lukas pasal 2 tadi, ya, sebelah selatan Yerusalem. Kira-kira berjarak 8 km, ya, sebelah selatan kota Yerusalem. Itu kita bisa baca dalam Matius 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi kita lihat sini pemimpin, dia mengembalakan umat Israel atau umat Tuhan. Jadi seorang pemimpin berperan sebagai pengembala umat Tuhan. Nah, kita lihat di sini Bethlehem di daerah Yehuda berdasarkan Matius 2 ayat 6 ini. Dan Matius 2 ayat 6 ini, ya, merefer kepada Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi Nabi Mika sudah menubuatkan akan kelahiran bayi Kristus ini, ya, di mana dia katakan kepemimpinnya itu sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala, zaman permulaan. Kapan kita tidak tahu, ya. Tetapi itulah yang dikatakan oleh Nabi Mika. Ya, kita lihat latar belakang nenek moyang bangsa Israel. Abraham, dia adalah seorang pengembala. Ya, pada waktu dia keluar dari daerahnya Urkasdim bersama ponakannya Lot, ya, mereka memiliki kawanan ternak, ya, masing-masing, baik Lot maupun Abraham memiliki kawanan ternak dengan gembala-gembala yang mengembalakan ternak mereka. Sehingga terjadi suatu peristiwa, ini para gembala, ya, dari Lot dan Abraham itu bertikai karena tempat pengembalaan mereka itu tidak cukup untuk kawanan ternak mereka yang begitu banyak. Sehingga Abraham memanggil ponakannya Lot untuk berbagi daerah, dan Lot memilih Sodom dan Gomora karena daerahnya hijau, banyak airnya menurut pandangan Lot, sehingga dia menetap di situ dan Abraham mencari tempat yang lain. Lalu warisan Abraham itu diturunkan kepada Ishak, ya, kawanan ternak dan segala macam harta kekayaannya. Dan Ishak memiliki 2 anak, Esau dan Yakub. Nah, dari Yakub inilah keturunan bangsa Israel mulai berkembang, ya.
Dan Yakub pada waktu dia melarikan diri karena takut ya dibunuh oleh saudaranya Esau karena dia melakukan suatu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Esau dengan menipunya, menipu orang tuanya, dia lari ke pamannya, ya, Laban, atas perintah petunjuk ibunya tentunya. Nah, di rumah pamannya Laban ini, Yakub bekerja sebagai seorang gembala. Dan melalui pekerjaannya itulah dia memperoleh upah kawanan ternak. Sehingga Tuhan memberkati Yakub ini atas pekerjaannya sehingga dia memperoleh banyak ternak pada saat itu. Sehingga pada waktu dia balik ke tanah perjanjian, dia membawa semua kawanan ternak hasil jeripayanya, hasil pekerjaannya di rumah pamannya Laban. Nah, setelah dia hidup di tanah Kanaan beberapa tahun kemudian, ya, singkat cerita, Kanaan terjadi kelaparan yang amat sangat, kekeringan yang amat sangat, ya, sehingga persediaan bahan makanan ya mereka habis, mereka harus mencari. Dan terdengar kabar bahwa di Mesir memiliki banyak persediaan makanan, terjadi kelimpahan bahan makanan di sana. Oleh sebab itu, Yakub mengutus anak-anaknya untuk pergi membeli bahan makanan di Mesir. Dan terjadilah peristiwa di Mesir, di mana penguasa pada saat itu tidak lain adalah Yusuf, yang saudara-saudaranya melaporkan bahwa Yusuf telah binasa diterkam oleh binatang buas. Tetapi yang terjadi, mereka menjual Yusuf ini ke para pedagang Ismaili, dan para pedagang ini menjual Yusuf di Mesir kepada Potifar, dan akhirnya menjadi seorang pemimpin di Mesir yang dipercayakan mengatur perekonomian Mesir. Ya, sumber bahan makanan Yusuf yang mengendalikannya. Tibalah mereka untuk membeli, dan kita bisa baca dalam buku Kejadian ya. Di akhir ceritanya, akhirnya Yusuf mengaku bahwa dia adalah saudara mereka dan dia ingin untuk membawa orang tuanya Yakub untuk tinggal di Mesir ya selama masa kelaparan, agar mereka terhindar dari apa? Dari kelaparan dan kekeringan yang terjadi di tanah Kanaan. Nah, setelah mereka tiba, ya, Yusuf mengatur suatu pembicaraan dengan saudaranya, ya, bahwa dia akan dipertemukan dengan Firaun, ya, keluarganya tersebut. Lalu Yusuf katakan, ya, kalau ditanya, maka jawablah. Dalam Kejadian 46 ayat 31 tempat dia katakan, kalau ditanya Firaun, maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Ayat selanjutnya, pasal selanjutnya, Kejadian 47 ayat 1-3. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Jadi kita lihat latar belakang umat Tuhan adalah seorang pengembala. Dari latar belakang inilah, kehidupan sehari-hari umat Tuhan inilah, ya, Allah mengambil satu apa? Contoh untuk kehidupan mereka, bagaimana gembala yang baik ini, ya, yang memelihara kawanan gembalaannya, melindungi kawanan gembalanya dari serangan binatang buas, dan menuntun gembalanya ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan membaringkan dengan rasa damai kawanan ternak ini. Inilah yang ingin Tuhan nyatakan kepada umatnya pada saat itu, ya. Nah, karena apa? Karena bangsa Israel itu bagaikan kawanan gembalaan, dan Allah sendiri sebagai gembala mereka. Mari kita lihat, Alkitab akan memberikan penjelasan hal tersebut. 1 Raja-Raja 20 ayat 17, ya. Lalu jawabnya,
telah kulihat seluruh Israel tercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Nah, peristiwa ini terjadi ya, di mana Raja Ahab dan Yosafat, ya, kerajaan utara dan kerajaan selatan telah bersepakat untuk mengambil kembali Ramot Gilead, ya, yang telah direbut oleh musuh. Namun nabi yang benar, Mika, mengingatkan kepada kedua raja ini, ya, bahwa umat Tuhan itu tercerai-berai. Ya, mereka butuh seorang gembala. Oleh sebab itu kembali, jangan berperang. Ini nasihat kepada kedua raja tersebut. Mazmur 79 ayat 13 mengatakan, maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembelanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Jadi pemazmur mengatakan bahwa umat Tuhan ini bagaikan kawanan domba gembalaanmu. Ya, kawanan domba gembalaan Allah. Ya. Dan dikatakan oleh sebab itu, ya, umat Tuhan harus bersyukur dan memberitakan puji-pujian atas tuntunan dan gembalaan dari Allah itu sendiri. Yesaya 40 ayat 11 mengatakan, seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan domba ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi ini gambaran, ya, Allah sebagai gembala yang baik, gembala agung yang menuntun umatnya. Dikatakan di sini, ya, dia menghimpun ternaknya yang tercerai-berai, ya. Anak dombanya di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Yeremia 50 ayat 6 lanjut mengatakan, umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang, mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gunung-gunung, mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat perbaringannya. Ya, jadi itulah Allah mau mengumpulkan mereka yang tersesat. Allah mau menuntun mereka di jalan yang benar. Allah mau mengembalikan mereka dengan apa? Dengan memiliki perasaan aman dan damai karena Allah sendiri yang mengembalakan mereka. Mari kita lihat. Allah menyatakan bagaimana dia mau mengembalakan umatnya bagaikan kawanan ternak, ya, sebagai gembala agung, sebagai gembala yang sesungguhnya yang harus dipraktekkan oleh setiap gembala di akhir zaman ini, oleh setiap pendeta di akhir zaman ini, oleh setiap pastor di akhir zaman ini. Yesaya 34 ayat 11 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Jadi Allah itu memperhatikan dan mencari domba-dombanya yang tersesat. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Ini kita lihat, kita menjelaskan Allah mencari umat Tuhan itu seperti seorang gembala yang mencari domba yang tersesat. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku membawa mereka keluar di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku membiarkan mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi Allah menggunakan, ya, gambaran sebagai seorang gembala yang baik untuk menuntun umat Tuhan pada saat itu, bangsa Israel. Allah sendiri yang akan apa? Mengembalakan mereka. Ayat yang terakhir, ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Begitulah seorang gembala
umat Tuhan di akhir zaman ini. Ya, mencari yang hilang, yang tersesat dibawa pulang, yang luka akan dibalut, yang sakit akan dikuatkan atau dirawat, serta yang gemuk dan yang kuat akan dilindungi. Itulah gembala sebagaimana seharusnya, itulah pastor sebagaimana seharusnya, itulah pendeta sebagaimana seharusnya kepada umat-umatnya yang dia gembalakan. Yeskel 34 ayat 30 sampai 31 mengatakan, dan mereka akan mengetahui bahwa aku, Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi kita lihat ya, gambaran yang Tuhan berikan, bagaimana seorang gembala itu memelihara kawanan gembalaannya. Demikian juga Tuhan menggunakan gambaran yang sederhana, yang sering bahkan dalam kebudayaan bangsa Israel atau kehidupan bangsa Israel itu sudah biasa mereka lakukan. Dan Tuhan memberikan gambaran itu. Dialah Allah yang mengembalakan umat Tuhan pada saat itu. Ya, menuntun mereka, merawat mereka, menjaga mereka, dan memberikan rasa aman kepada umat Tuhan pada saat itu, karena Tuhan sendiri yang mengembalakan mereka. Itulah gembala, gambaran yang diterapkan pada Tuhan Allah sebagai gembala agung. Seperti Mazmur 23 ayat 1-6, ya, pada umumnya orang Kristen ini menghafal ini. Tetapi saya akan baca ayat 1-2 demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Itulah gembala agung kita. Dan seterusnya Anda bisa baca di rumah. Nah, kita lihat ya, Daud mengungkapkan itu seperti yang terjadi dalam kehidupan Yakub. Mendekati air hayatnya, dia memberkati Yusuf, katanya dalam Kejadian 48 ayat 15, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Itulah dia, gembala agung kita yang lahir di Bethlehem dan dibaringkan di dalam palungan, ya, dibungkus dengan kain lampin. Yohanes menulis dalam Yohanes 10 ayat 11, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah gembala agung, saudara dan saya. Telah lahir di dunia ini di tengah-tengah kawanan gembalaannya. Dan dibaringkan di dalam palungan di mana ibunya meletakkannya. Nah, apa kesimpulan dari bacaan tersebut yang kita dapat ambil? Ya, mungkin Anda bisa simpulkan sendiri bahwa peristiwa yang terjadi di Bethlehem itu tidak merupakan suatu kebetulan semata-mata, atau karena pada saat itu memang Maria ya sudah waktunya untuk melahirkan sehingga tidak sempat Yusuf menyiapkan tempat atau mencari tempat yang lain untuk bersalin. Ya, itu bukan suatu kebetulan semata-mata, tetapi ada pesan, ada makna spiritual yang ingin disampaikan kepada umat Tuhan pada saat itu maupun kepada saudara saya sebagai orang Kristen. Mari kita lihat. Palungan ya, adalah tempat makan dan minum hewan gembalaan. Di tempat itulah setiap hewan gembalaan datang untuk makan dan minum yang disediakan oleh gembala mereka. Bukan suatu kebetulan bahwa Maria melahirkan bayinya dan meletakkannya dalam palungan. Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 6 ayat 35, ya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi katakan sini bahwa roti hidup dan air hidup. Yohanes 7 ayat 37 mengatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baik ia datang kepadaku dan minum. Jadi kita lihat palungan, Yesus dibaringkan di dalam palungan, tempat makan dan minum kawanan gembala.
Yesus menyatakan dirinya adalah roti hidup. Ya. Lalu dialah apa? Air hidup. Siapa yang datang kepadanya tidak akan haus lagi. Lalu, ya, gembala. Gembala, ya, bahasa Inggrisnya shepherd, ya. Atau pengertian lain dari bahasa Inggris itu pasture, to pasture. Atau sering kita dengar pastor, ya, artinya padang rumput, ke padang rumput. Jadi gembala ini, ya, menyiapkan padang rumput, menyiapkan makanan, menyiapkan rasa aman, melindungi dari mara bahaya yang mengintai kawanan gembalanya. Itulah Yesus Kristus yang dikatakan tadi, dialah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya untuk kepentingan kawanan gembalaannya. Itulah gembala agung, saudara dan saya, lahir di tengah-tengah mereka, umatnya, di tengah-tengah kawanan gembalaannya. Kejadian kelahiran di tempat yang tidak layak bagi seorang bayi yang akan menjadi juru selamat itu, ya, tidak disengaja karena waktunya telah melahirkan. Jadi Yesus itu sumber hidup. Jadi roti hidup, air hidup, ada Yesus Kristus yang dibaringkan di dalam palungan. Peristiwa itu terjadi di Bethlehem. Adalah house of bread. Ya. Kita terjemahkan secara sederhana rumah roti. Ya. Atau dalam terjemahan bebasnya, pemikiran kita dituntun, katakanlah, ya, rumah makan, ya, yang menyediakan tempat makan. Ya. Oleh sebab itu, palungan yang berada di Bethlehem sebagai house of bread, ya, Yesus dibaringkan di palungan adalah roti hidup, air hidup, di mana setiap kawanan gembalaan datang untuk makan dan minum. Demikian juga saudara dan saya, Yesus itu adalah gembala kita, gembala yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kawanan gembalaannya, saudara dan saya. Ya, Allah hadir, lahir di tengah-tengah mereka, umat Tuhan, di tengah-tengah gembalanya, ya, di tengah-tengah kawanan gembalanya. Dan itu bisa terjadi karena Allah tidak dapat dibatasi dengan ruang, waktu, dan tempat. Allah itu Maha Kuasa. Oleh sebab itu, ya, pelajaran ini mengatakan Allah sendiri datang untuk mengembalakan, menuntun umatnya ke tempat yang aman dan tentram. Allah sendiri yang apa? Yang berinisiatif untuk menyelamatkan saudara saya melalui kelahirannya kembali. Ya. Diletakkan di dalam palungan di Bethlehem, house of bread, palungan tempat makan. Disitulah dibaringkan roti hidup, air hidup, yaitu Yesus Kristus. Sebab anak domba Allah di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu 7:17. Itulah gembala agung kita. Dia akan menuntun saudara dan saya ke satu tempat yang dimana tempat itu tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesedihan. Ya, kita punya air mata akan dihapuskan. Dengan kata lain, gembala menuntun kita ke satu tempat yang damai sejahtera. Di mana dia berada, saudara pun berada. Jadi sekali lagi, palungan Yesus lahir dari antara gembalanya, umatnya di tanah Yehuda, dibaringkan dalam palungan, tempat makan. Yesus itu adalah roti hidup, air hidup. Peristiwa yang terjadi di Bethlehem, yang artinya house of bread, rumah roti. Ya. Bisa kita terjemahkan secara bebas, katakanlah rumah makan. Jadi Allah menyiapkan, ya, gembala. Yesus adalah gembala agung kita. Yesus adalah gembala yang baik. Dia menuntun saudara saya kepada kehidupan yang lebih baik. Ya, ke padang rumput, ya, padang rumput artinya gembala yang baik dan benar menuntun umat-umatnya ke jalan yang benar, melindungi umat-umatnya, mencari umat-umatnya, merawat umatnya yang sakit. Ya. Mencari umat yang tersesat, melindungi umatnya dari cengkeraman mara bahaya,
dari kebinasaan kekal dan merawat yang sakit. Itu seperti yang dikatakan dalam buku Yeskel. Karena dia akan mengembalakan saudara dan saya menuntun ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala kesedihan saudara dan saya. Itulah peristiwa yang terjadi di Bethlehem, di mana Yesus diletakkan, dibaringkan, di palungan. Peristiwa yang terjadi di antara para gembala kawanan ternaknya, dan di Bethlehem, rumah roti, House of Bread. Itu bukan suatu kebetulan, tetapi rencana Allah untuk menyatakan bahwa Allah itu setia kepada umat. Kiranya pelajaran ini dapat menguatkan iman percaya saudara dan saya dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Amin.